Saat ini kita akan bicara tentang wilayah dan tata ruang. Oke, ketika bicara tentang wilayah dan tata ruang ini, kita harus memahami terlebih dahulu bicara tentang bagaimana kompetensi nanti yang ingin dicapai pada materi ini, yaitu memahami konsep wilayah dan pewilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Kemudian, kompetensi dasar berikutnya membuat peta pengelompokan penggunaan lahan di wilayah kabupaten, kota, provinsi berdasarkan data wilayah setempat. Oke, pada saat ini kita akan bicara spesifik. Indikator pengetahuannya adalah bagaimana menjelaskan konsep wilayah dan tata ruang. Oke ya. Oke, kita akan masuk bicara materi ini. Pertama, ketika kita berbicara tentang materi ini, akan muncul pertanyaan. Apa sih itu wilayah atau region? Oke, ketika bicara hal tersebut, kita lihat pertama definisi menurut American Society of Planning Official. Ini mengatakan bahwa wilayah adalah daerah tertentu yang pada wilayah yang bersangkutan telah tumbuh karakteristik yang menyangkut pola penyesuaian gejala kemanusiaan terhadap lingkungannya. Ya, menurut American Society of Planning Official. Kemudian, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan tata ruang wilayah menyatakan bahwa wilayah adalah ruang dengan segenap kesatuan geografis dan aspek yang terkait padanya, di mana batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional. Jadi, apa sih itu wilayah? Kan gitu ya. Oke lah, kesimpulannya yang bisa kita lihat nanti bahwa wilayah adalah bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik khusus dan berbeda dengan wilayah yang lain. Itu dia ya. Oke. Jadi, hal berikutnya yang harus kalian pahami adalah apa sih perbedaan antara wilayah dengan daerah atau area, dengan lokasi, dan juga dengan kawasan. Nah, bagaimana kita bisa membedakannya? Kita harus tahu definisi masing-masing. Bahwa yang pertama, bicara ruang. Ruang adalah area yang terdapat pada permukaan bumi, meliputi daratan dan perairan. Ruang dalam geografi dikenal juga dengan istilah space. Yang kedua, lokasi atau location. Ini adalah suatu posisi relatif maupun absolut pada ruang permukaan bumi. Wilayah diartikan sebagai suatu daerah atau area yang memiliki homogenitas atau persamaan, baik itu yang sifatnya formal atau fungsional. Istilah lain dari wilayah ini adalah region. Berikutnya, kita bicara tentang kawasan, di mana kawasan diartikan sebagai suatu bagian dari wilayah atau region yang difungsikan untuk hal tertentu. Misalnya pada wilayah perkotaan dijumpai adanya kawasan industri, kawasan permukiman, kawasan perniagaan, kawasan perkantoran, dan lain-lainnya. Kemudian, definisi lainnya adalah daerah, di mana disebut juga dengan area atau geomer, yakni bagian dari muka bumi yang dijadikan sebagai objek analisis yang kemudian dibikinkan perwilayahannya dengan berdasar pada sejumlah persyaratan tertentu. Oke, dari definisi ini kalian bisa membedakan apa itu ruang, lokasi, wilayah, kawasan, dan juga daerah. Oke ya. Kemudian kita akan masuk bicara konsep wilayah yang mau kita analisis. Konsep wilayah di sini nanti secara umum terbagi menjadi dua. Ada yang secara umum konsep wilayahnya, ada konsep wilayah bicara tentang aspek. Secara umum terbagi menjadi dua bagian. Ada konsep alamiah, kebudayaan. Kebudayaan terbagi menjadi generic region dan specific region. Sementara konsep wilayah bicara tentang aspek, ada yang berdasarkan hierarki,
kategori, dan juga berdasarkan tipe. Oke, itu dia ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan melihat berdasarkan hierarki. Hierarki wilayah didasarkan pada berbagai segi. Misalnya, ditinjau dari segi ukuran, bentuk, fungsi, atau gabungan dari beberapa unsur tersebut. Gabungan dari Landschaftsteil akan membentuk wilayah yang lebih luas, yang disebut dengan Landschaft. Gabungan Landschaft akan membentuk Landsteil, dan gabungan dari Landsteil akan membentuk Land. Tidak berdasarkan hierarkinya, di mana pada hierarki wilayah dapat dikelompokkan berdasarkan daya jangkau pelayanan suatu wilayah, mulai dari daerah yang mempunyai jangkauan pelayanan sangat terbatas, sedang, dan jauh. Contohnya sebagai berikut. 1. Pelayanan barang mulai dari warung, pasar lokal, hingga sampai ke pasar induk. Yang kedua, pelayanan kesehatan mulai dari puskesmas, pembantu puskesmas, sampai rumah sakit. Yang ketiga, pelayanan pemerintahan mulai dari desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai ibu kota negara. Oke, itu yang berdasarkan hierarki. Kemudian, inilah tadi dikatakan menurut Siegfried Pescher Study, bahwa berdasarkan hierarki ada dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Ya. Kemudian, kita lihat berdasarkan kategori, konsep wilayah dapat dibedakan sebagai berikut. Ada yang disebut wilayah bertopik tunggal, di mana itu adalah suatu wilayah yang keberadaannya didasarkan atas satu topik wisata. Contoh, wilayah curah hujan, yaitu wilayah yang dibatasi oleh fenomena alam berupa curah hujan saja. Wilayah bertopik banyak adalah suatu wilayah yang keberadaannya didasarkan atas beberapa topik yang berbeda untuk tujuan yang lebih luas. Contohnya, guna mengevaluasi lahan untuk wilayah pertanian, faktor-faktor yang digunakan meliputi iklim, keadaan tanah, air, dan bentuk lahan. Itu yang kedua. Kemudian, berdasarkan kategori yang ketiga, wilayah bertopik gabungan adalah wilayah yang dibentuk dari gabungan beberapa kriteria dalam suatu topik yang sama. Contohnya, wilayah iklim itu merupakan gabungan dari curah hujan, temperatur, tekanan udara, dan juga angin. Ya. Kemudian yang keempat, wilayah total adalah suatu wilayah yang dalam pembatasannya didasarkan atas semua unsur wilayah. Oleh karena itu perwilayahannya bersifat klasik, karena juga menggunakan unsur politis sebagai dasar. Wilayah administrasi desa, kecamatan, kabupaten, dan juga provinsi. Kemudian yang kelima, wilayah Campage adalah wilayah yang didasarkan atas dominannya aktivitas manusia sebagai dasar pembatas. Contohnya adalah wilayah perdagangan, wilayah perindustrian, wilayah perkebunan. Dari sini pasti kita tahu mana yang lebih dominan. Oke, itu dia ya. Oke, secara disimpulkan nanti berdasarkan kategori tadi, yang pertama wilayah bertopik tunggal satu topik saja. Wilayah bertopik banyak, beberapa topik berbeda untuk tujuan yang luas. Wilayah bertopik gabungan beberapa kriteria dalam satu topik yang sama. Wilayah total, batasannya berdasarkan administrasi atau unsur politik tertentu. Dan terakhir, wilayah Campage didasarkan pada aktivitas atau kepentingan manusia yang dominan. Ya. Berikutnya, kita akan melihat berdasarkan tipe. Jika berdasarkan tipe nanti, wilayah itu yang pertama ada yang dikatakan tipe homogenitas. Tipe wilayah ini sering juga disebut homogeneous region atau formal region atau uniform region. Konsep wilayah ini terbentuk karena adanya kesamaan kenampakan. Misalnya, iklim, vegetasi, dan bentuk lahan yang ada dalam wilayah tersebut baik secara sendiri-sendiri maupun gabungan beberapa unsur. Wilayah mempunyai bentuk-bentuk kenampakan penggunaan lahan dengan pola umum dari aktivitas pertanian, industri, permukiman, perkebunan, dan bentuk penggunaan lahan lain.
Hal yang dipentingkan dalam konsep wilayah formal adalah identifikasi tentang batas-batas terluar wilayah dengan mengenali bagian inti wilayah. Wilayah inti adalah bagian dari suatu wilayah yang mempunyai derajat diferensiasi paling besar dibandingkan dengan wilayah lain dan umumnya terletak di bagian tengah. Oke. Kemudian, yang kedua, tipe heterogenitas. Bicara tipe ini sering juga disebut dengan functional region, organic region, atau nodal region. Dalam konsep ini tercermin adanya suatu pola keragaman dalam suatu wilayah. Di dalam batas-batas tertentu, terbentuk suatu kesatuan hubungan dan pola ketergantungan yang biasanya terkontrol oleh sebuah titik pusat yang pada hubungan fungsional. Maka wilayah seperti ini disebut juga wilayah fungsional. Batas wilayah nodal adalah sejauh wilayah tersebut mampu memengaruhi daerah sekitarnya sehingga tercipta interaksi yang maksimal. Oke, secara umum perbedaan keduanya bisa kita lihat. Jika tipe homogenitas atau formal itu disebut tadi apa? Homogeneous region atau formal region atau uniform region. Wilayah inti merupakan bagian dari wilayah yang mempunyai derajat diferensiasi yang paling besar dan umumnya di tengah. Misalnya, iklim, vegetasi, dan bentuk lahan yang ada dalam wilayah tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun gabungan beberapa unsur. Tipe heterogenitas atau wilayah fungsional disebut juga functional region, organic region, atau nodal region. Batasnya adalah sejauh wilayah tersebut mampu memengaruhi daerah di sekitarnya sehingga timbul interaksi. Contoh, kawasan industri, hutan produksi, area konservasi. Unsur-unsur wilayah fungsional itu nanti adalah arus barang, ide atau gagasan, dan manusia. Node atau pusat yang menjadi pusat pertemuan arus secara terorganisir, dan wilayah yang makin luas, serta jaring-jaring rute tempat berlangsungnya tukar-menukar. Oke ya, itu dia ya. Kemudian, aspek yang berikutnya nanti dikatakan adalah bicara tentang kebudayaan, culture region. Culture region itu nanti terbagi menjadi ada yang disebut generic region, wilayah berdasarkan jenisnya, didasarkan pada ketampakan jenis atau tema tertentu. Misalnya, wilayah hutan hujan tropis yang ditonjolkan hanyalah flora tertentu seperti anggrek. Wilayah pertanian di mana penentuannya masih didasarkan pada sifat alaminya. Kemudian specific region, wilayah spesifik atau khusus, dicirikan kondisi grafis yang khas dalam hubungannya dengan letak, adat istiadat, budaya, dan kependudukan secara umum. Itu dia ya. Misalnya, wilayah Asia Tenggara, Eropa Timur, dan sebagainya. Oke, berikutnya yang harus kita pahami adalah apa perbedaan wilayah atau region dengan perwilayahan atau regionalisasi. Jadi, saya ulangi. Apa perbedaan antara wilayah atau region dengan perwilayahan atau regionalisasi? Oke, kita bisa lihat nanti bahwa itu harus kalian pahami. Kita bicara tentang apa sekarang? Bicara tentang tata ruang. Bicara tentang tata ruang itu adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. Di mana yang berikutnya adalah kita lihat di sini struktur ruang. Struktur ruang susunan pusat-pusat permukiman, sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Kemudian bagaimana prinsip pola pemanfaatan ruang? Prinsip pola pemanfaatan ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Artinya, di dalam sebuah ruang nanti ini, dalam sebuah wilayah akan dibagi wilayah tersebut mana yang bisa diperuntukkan untuk fungsi lindung, mana yang diperuntukkan untuk fungsi budidaya. Oke. Kemudian, tujuan penataan ruang nanti adalah menciptakan hubungan yang harmonis di berbagai sub wilayah
sehingga mempercepat proses tercapainya kemakmuran serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup. Oke, kemudian bagaimana pola pengendalian pemanfaatan ruang itu adalah merupakan suatu kebijakan dan strategi yang perlu ditempuh agar rencana ruang dapat dikendalikan menuju sasaran yang diinginkan. Ini biasanya dilakukan oleh pemerintah supaya apa? Supaya pemanfaatan ruang pada wilayah tersebut dapat dilakukan dengan baik. Oke, itulah dulu materi kita pada saat ini. Semoga kamu bisa memanfaatkannya dengan baik.